Shalom saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa di dalam kasih Yesus. Pada kesempatan ini saudara, saya ingin berbagi testimoni atau kesaksian menarik yang saya percaya akan menguatkan saudara-saudara semua. Dan kali ini kesaksian menarik dari salah seorang anak Tuhan, saudara. Namanya Pak Paul Rudolf Pello atau lebih dikenal dengan sebutan Pak Moli. Oleh karena itu saudara, kita akan mendengarkan kesaksiannya, karena kesaksiannya ini bagaimana dulu hidup orang ini ada di luar Tuhan, hidup dalam kegelapan, tidak menyenangkan hati Tuhan, sampai pada akhirnya saudara dia berada di situasi yang sulit sampai mau bunuh diri. Tapi karena kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa, sehingga anak Tuhan ini mengalami perubahan, mengalami pertobatan yang luar biasa yang dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Shalom Pak Moli, apa kabar? Shalom Pastor Angki, shalom semuanya, puji Tuhan dalam keadaan yang sehat, dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan saudara. Jadi ini Pak Moli yang akan berbagi kesaksian menarik hidupnya saudara, bagaimana Tuhan menarik dia, bagaimana Tuhan mengubahkan hidupnya saudara, ya, dari kehidupan yang kelam, kehidupan yang gelap saudara, bagaimana Tuhan menarik hamba ini saudara, Pak Moli ini, untuk bisa melayani pekerjaan Tuhan dengan luar biasa. Oleh karena itu saudara, mungkin kita langsung dengarkan saja kesaksian dari Pak Moli, bagaimana Pak Moli cerita sampai Pak Moli bisa melayani Tuhan bersama-sama dengan kami di Amazing Grace, bagaimana Tuhan, perjalanan Tuhan mengubahkan Pak Moli. Silakan, bisa diceritakan dulu. Saya orang Kristen dari lahir, tapi saya bukan orang yang religius, orang yang tidak ada Yesus dalam hidup saya. Hidup semau gue, hidup hanya mengikuti keinginan daging, mengikuti hawa nafsu, hidup hanya untuk menyenangkan manusia, tapi tanpa peduli dengan apa yang buat hati Tuhan senang. Sampai satu titik di mana saya bermasalah dengan istri saya, dengan di dalam rumah tangga saya. Istri saya pergi meninggalkan saya pun ribut dengan semua saudara-saudara saya, yang khususnya yang berada di dalam kota Kupang, dan mereka semua mau mendekat ke saya pun menjadi takut, karena saya orangnya meledak, gampang emosi, Cepat marah, cepat emosi. Sampai keluarga besar pun menghindar dari saya. Dan itu memang hidup yang sangat tidak normal. Hanya hidup dengan mabuk-mabukan, hidup dengan pergaulan yang tidak benar, Artinya tidak berdampak bagi sesama. Apalagi hubungan dengan Tuhan tidak benar. Sama sekali. Itu terlihat sekali dengan bagaimana hidup bersosial, ya. Setiap Silakan hari, lanjutkan. hari Minggu pun seharusnya saya bergereja, tapi malah saya lebih meluangkan waktu untuk hobi saya. Dan sekarang ini barulah saya menyesal, saya telah membuang waktu begitu lama yang seharusnya saya pakai untuk melayani Tuhan. Oke, jadi saya setelah ribut dengan keluarga besar, dengan istri, saya merasa sendiri, karena mama yang biasa sama-sama dengan saya, mama sedang berada di luar kota, berada di Bekasi tempatnya, bersama adik dan kakak saya di sana. Saya merasa benar-benar kosong, benar-benar sendiri. Saya memikirkan kembali masalah saya dengan istri saya, dan saya benar-benar putus asa waktu itu. Saya sudah benar-benar siap. Saya sudah bulatkan tekad, saya harus mengakhiri hidup saya. Sudah bunuh diri, ya. Iya. Karena pikir itu jalan terakhir. Oke. Itu tidak ada lagi jalan yang menurut saya bisa membuat saya tenang. Sudah siapkan tali, siapkan racun tikus. Saya sudah pikir dengan minum racun tikus, kalau memang tidak berdampak pun berarti saya gantung diri. Tepat pada saat itu saya mendengar, saya ada suara radio,
suara radio. Entah dari tetangga yang mana yang menyetel radio, saya tidak tahu sebenarnya. Karena tetangga Pastor Angki tahu di sebelah rumah yang mengontrak itu orang Muslim. Muslim. Ya. Jadi saya mendengar khotbah waktu itu dari 1 Korintus 6 kalau tidak salah, 1 Korintus 6 ayat 19-20. Khotbah dari Pak Pendeta Mel Atok sendiri. Dari pendeta. Ya. Pendeta Mel Atok, ya. Iya. Dari situ begitu saya mendengar firman itu, saya mencari lagi di Alkitab. Ya. Saya membaca isi firman itu, dan benar-benar buat saya terpukul karena saya merasa, aduh, Tuhan benar-benar masih sayang saya. Tuhan masih mau selamatkan saya. Masih mengasihi saya. Maka dari itu saya langsung terduduk dan menangis. Saya menangis di situ. Tuhan, Engkau masih begitu baik sama saya. Engkau masih begitu mengasihi saya, padahal saya sudah begitu kurang ajar sama Tuhan. Saya sudah begitu membelakangi Tuhan, bahkan sering kali saya mengumpat Tuhan. Tapi Tuhan masih begitu mengasihi saya, masih mau menolong saya, sehingga saya tidak sampai binasa di dalam neraka. Saya yakin waktu itu kalau saya bunuh diri pasti di neraka. Pasti di neraka. Dan saya sungguh-sungguh berterima kasih Tuhan pada waktu itu. Saya menangis, saya berdoa, dan akhirnya saya memutuskan diri untuk mencari di mana gerejanya Pak Mel Atok. Saya bergabung waktu itu, gereja sedang direnovasi dan sedang bergereja di Sylvia Hotel waktu itu, ya. Kesana, begitu mendengarkan pujian penyembahan dari awal pun saya sudah menangis. Saya benar-benar hati tersentuh sekali kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saya menangis, dan dari situ saya bulatkan tekad, Tuhan, mulai saat ini saya harus melayani pekerjaan Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan saya. Dan dari situ saya puji Tuhan, dengan Pak Mel sendiri sangat welcome, dengan teman-teman pelayanan di Amazing Grace sangat welcome, mengajak saya bergabung dengan Amazing Man, mengajak saya bergabung di dalam lingkup Amazing Grace yang begitu luar biasa, begitu mengasihi saya. Dan Amazing Man ini kaum prianya Amazing Grace. Kaum prianya Amazing Grace. Dan saya benar-benar merasa sangat-sangat berterima kasih kepada Tuhan, memberikan saya satu keluarga yang baru, keluarga yang luar biasa di dalam Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang benar-benar membantu pertumbuhan iman kita. Dan saya sangat bersyukur juga buat Bapak Gembala, buat Pastor Angki, buat Bapak Ketua Amazing Man, Bapak Budi, dan semua teman-teman pelayanan yang sangat-sangat mendukung saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat kesaksian yang luar biasa dari Pak Muli. Saya percaya saudara-saudara bahwa semua kita diberkati dengan kesaksian beliau, ya saudara. Tuhan begitu hebat, Tuhan begitu luar biasa, saudara. Kalau Pak Muli bisa Tuhan ubahkan, saudara, saya percaya Tuhan bisa ubahkan saudara-saudara juga. Dan Pak Muli kalau bisa bergabung bersama dengan kami, bukan karena kuat hebat kami. Saya percaya bahwa ada pekerjaan Tuhan, ada pekerjaan Roh Kudus di situ yang menarik Pak Muli sehingga bisa bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata dalam Yohanes 6 ayat yang ke-44 bahwa tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa. Saya percaya Pak Muli bisa sama-sama dalam pelayanan yang kudus, yang luar biasa ini karena Bapa yang tarik Pak Muli. Dulu Pak Muli merasa hidup sudah hancur, sudah mau mengakhiri hidup dengan bunuh diri, tapi Bapa begitu baik, Allah begitu baik, Tuhan begitu luar biasa mengasihi Pak Muli sehingga menarik Pak Muli untuk melayani pekerjaan Tuhan bersama. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau Pak Muli bisa diubahkan oleh Tuhan, saya percaya saudara-saudara pun bisa diubahkan oleh Tuhan. Mungkin saudara berkata bahwa dosa saya terlalu besar, Pastor Angki, kesalahan saya terlalu besar. Saya mau sampaikan kepada saudara bahwa tidak ada hal yang tidak bisa diselesaikan oleh Yesus. Datang pada Yesus sebesar apapun dosa saudara, Dia Tuhan yang mampu menolong saudara. Bukankah Yohanes 1 ayat yang ke-9 berkata bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala
segala kejahatan. Jadi sekali lagi saudara, selama kita diberikan kesempatan oleh Tuhan, ya, mari datang pada Tuhan, beri hidup kita pada Tuhan, ya. Saya percaya Tuhan akan pakai saudara-saudara semua menjadi alat kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, kalau pemulih diubahkan oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan Tuhan, maka saudara-saudara pun pasti diubahkan dan menjadi alat-alat kemuliaan Tuhan. Beri dirimu pada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan buat Tuhan. Hanya ini saja saudara yang bisa saya sampaikan. Saya dan pemulih mohon pamit. Terima kasih banyak pemulih. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Tuhan berkati semua.